Seberang Ulu, Sungai Musi, sejak dulu memang dikenal sebagai wilayah pemukiman. Sejak dulu pula, para pendatang menetap di wilayah ini. Ada dua perkampungan yang turun-temurun dihuni oleh dua klan yang berbeda, yakni Kampung Kapitan dan Kampung Al-Munawar. Kampung Kapitan merupakan sebuah perkampungan yang dihuni masyarakat Tionghoa. Lokasi ini tepatnya berada di Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Yang pertama itu adalah dari dinasti Ming. Ming itu nama rajanya itu adalah Kiong Ming. Habis beliau runtuh, masuklah Qing. Qing masuk tahun 1600. Buku Qing sudah ada sama saya tahun 1644. Itu bahasa tulisan bahasa Cina lama. Nah, terus turunlah sampai ke kapiten, diangkat oleh Residen Belanda. Tahun 1861 sebagai letnan, 1871 sebagai kapiten Temenggung. Kalau Bapak Chua Kicuan adalah Mayo Temenggung. Habis Bapak masuklah kapiten. Sampai menerus sampai sekarang keturunan saya, kapiten anggaplah turun yang ke-11, baru balik saya yang ke-14. Pada tahun 1800-an, setelah melemahnya Kesultanan Palembang, orang Tionghoa memegang peranan penting dalam perniagaan di Sungai Musi. Pada tahun ini, pengelompokan perdagangan mulai terjadi di sekitar kawasan 16 Ilir. Posisi seorang kapitan yang berada di seberang ulu sangat strategis dalam memantau setiap kapal niaga yang masuk di wilayah Sungai Musi. Di zaman Kesultanan itu ditaruh di sana, di seberang ulu. Seberang ulu itu khususnya misalnya dari bangsa-bangsa Eropa, bangsa Cina itu di sana ditaruh di sana. Karena kenapa? Yang pertama, dia itu kan penduduk baru. Kita belum tahu gimana orang ini, karakternya gimana. Tapi Sultan sudah bisa memperkirakan bangsa-bangsa yang akan menjajah pada akhirnya. Maka ditaruhlah di beberapa tempat, yaitu khususnya di rumah rakit. Maka kan tersisa rakit ini kan kebanyakan di sebelah sana, di seberang ulu. Mereka tidak naik ke darat. Kenapa lalu timbul pertanyaan barangkali nanti, kenapa misalnya bangsa-bangsa Arab kok naiknya di darat, Pak? Ini rumahnya sudah di darat. Itu karena kita satu akidah. Nah, itu, dan ada hubungan perkawinan. Nah, kalau kapitan itu memang karena begini, kalau kapitan itu di masa apa? Di masa kepresidenan. Itu kapiten itu. Yang sekarang rumah kapitan itu di masa kepresidenan dia. Iya, itu. Artinya di masa kesultanan dia tidak terlalu berperan. Ya, karena semua sultan yang ngurus. Sultan berdaulat penuh pada satu kesultanan. Dulu, Kampung Kapitan memiliki luas sebesar 20 hektar. Yang tinggal di sini biasanya merupakan keturunan-keturunan raja dari daerah lain yang memiliki tujuan untuk berniaga. Saat ini hanya 2 bangunan asli rumah kapitan yang tersisa. Arsitekturnya memiliki sentuhan antara rumah limas Palembang, bangunan Cina, dan Belanda. Interior rumah kapitan tidak pernah berubah sejak dulu. Mulai dari kamar yang terdiri dari 4 bilik besar dan 2 bilik kecil, hingga altar tempat sembahyang masih tersusun rapi seperti aslinya. Kayu umlen, tembesu, dan jati menjadi ciri khas kebesaran rumah ini pada masa jayanya hingga saat ini. 3. Kita sudah dari sana naik ke atas, kita masuk ke rumah utama untuk sembahyang, berdoa kepada leluhur kita. Kita menunjukkan inilah rumah beliau. Lalu kita masuk ke dalam mengambil garu untuk sembahyang. Kalau kapitan kawasan dulu ini digapit oleh Sungai Seko, Sungai Kelenteng, sana Kelenteng, sini sebelah Seko. Itulah ada pintu gerbang situ dulu tertata rapi, zaman dulu. Nah, sudah habis kapitan barulah anak cucung sebagian macam kita kapitan punya keluarga, istri dan keluarga yang pengen mau tinggal dikasih tempat bangunan di sini. Kalau dulu rumah ini menghadap ke sungai, tidak ada rumah, plong. Jadi kelihatan Sungai Musi, jadi kapitan duduk di sini buka jendela. Kenapa ada 2 jendela? Kan zaman dulu tidak punya lampu.
Jadi supaya terang dan sambil duduk melihat ke sana, kapitan menoleh, oh negara ini datang, sana ada pengawal yang untuk mengantar kepada tamu ke sini. Untuk melapor apa yang dibawa perdagangan, bagaimana cara untuk berdagang, sudah nggak ngerti. Kalau untuk wilayah Kampung Kapitan tuh semestinya nggak terlalu besar sih, Hegendom untuk 2 rumah ini hampir 1 hektar. Tapi kalau untuk wilayah Kampung Kapitan zaman dulunya tuh ada 125 hektar. Sekarang banyak tanahnya wong berebut. Tanah aku ya terserah. Kita mati dah bawa tanah masuk dalam tanah aja. Gitu. Biarlah kamu ya kamu.